Kak Amir ini ahlinya lah. Openernya Mongol, kalau juara juga pernah beberapa kali. Kalau dibayar itu berarti anugerah dari Tuhan. Oh, ya. Hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan buat saya adalah menghibur orang. Gila. Wow, basuar dingin memang. Karena kan tempat beat closing kita sempat menangis. Iya, terharu. Kita mau kasih hadiah. Oke, balik lagi di channel Tikus Mati. Masih sama aku, Gaby. Dan hari ini kita kedatangan narasumber. Bukannya kedatangan ya, kita datang ke tempatnya narasumber kita hari ini. Mungkin Kakak Amir boleh memperkenalkan diri? Kan tadi saya bilang Amir. Berkenalkan Amir sebagai narasumber. Iya, gitu. Terus mungkin kesibukan kesehariannya Kak Amir. Kalau kesibukan sekarang lebih ke urus usaha. Terus yang kita dengar nih, Kak Amir ini ahlinya lah dalam bidang stand up comedy. Yeah. Untuk udah dalam skala besar atau masih dalam skala kecil sih ini? Kalau dibilang masih skala kecil. Masih Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara. Kak Amir bisa dong jelasin apa sih stand up comedy itu? Stand up comedy itu setahu kita yang kita belajar, stand up comedy itu adalah komedi tunggal atau lawakan tunggal yang dilakukan oleh satu orang. Lebih tepatnya dia kalau dunia seni itu dia seni pertunjukan. Jadi dia seperti monolog. Gitu. Terus latar belakangnya Kak Amir bisa terjun sampai ke stand up comedy. Kalau bisa terjun ke stand up comedy sih biasalah. Kebanyakan stand up comedian dia jadi suka stand up comedy itu karena dia memang suka melucu di tongkrongan. Jadi saya sendiri juga suka melucu di tongkrongan dari SD, SMP, SMA. Di Bitung itu atau di Sulawesi Utara lebih identik dengan dorang bilang cerita alo ungke. Kalau di daerah Indonesia Timur namanya mob. Baru di sini saya juga suka menghibur di tongkrongan dengan namanya cigulu. Cigulu itu teka-teki. Jadi saya suka menghibur orang. 2011 saya tahu stand up. Mulai dari 2011. Iya, itu pertama kali. Pertama kali tahu stand up. Oh gitu. Terus pengalamannya di stand up comedy ini. Pengalamannya kayak show atau pertunjukan yang pernah Kak Amir lakoni lah gitu. Okay. Kalau itu 2015 stand up festival in Celebes di Makassar pertama sekali yang dibikin oleh Stand Up Indo Goa. 2015 saya jadi openernya Mongol Express. Di situ ada guest star, ada Ernest, ada Abdur, ada Uus, ada Muhadlik Aco, ada Seminot Slimboy, ada Mongol, dan saya jadi openernya Mongol. Jadi kita se-Sulawesi ngumpul di satu kota. 2016 saya di Palu. 2016 saya juga jadi opener di Palu. Penonton terbanyak 1.500. 2016 saya openernya Gamail, yang polisi. 2017 saya di Kendari. 2017 di Kendari tidak diizinin tampil teman-teman panitia yang di Kendari karena kasih izin yang lain. Tapi saya tetap berangkat stand up festival in Celebes. 2017, 2018 vakum. Sebenarnya tuan rumahnya stand up festival in Celebes 2018 itu di Bitung. Mau bikin 2 bulan setelah kita mau promosi acara, teman-teman stand up Indo Palu kan gempa 2018. Jadi kita dalam rangka untuk berduka kita tunda. Jadi stand up festival in Celebes 2019 bikinnya di Bitung. Oh gitu. Jadi udah banyak lah ya ajang-ajang show stand up yang tampil masih ada. Tampil. Iya, kemarin juga
tampil bikin show sendiri, Darah Tinggi Show selama 5 tahun berkarya bikin show sendiri. Apalagi kalau juara juga pernah beberapa kali. Berarti Alhamdulillah. ikut kompetisi juga. Kompetisi skala provinsi lah. Dua kali juara satu. Dua kali juara satu. Jadi ini buat Kak Amir stand up comedy apakah sebagai hobi aja atau di Kak Amir stand up comedy sebagai profesional? Kalau saya sih lebih tepatnya untuk hobi sih. Kalau orang berpikir stand up comedy itu bisa jadi profesional, dirinya sendiri kan otomatis menghasilkan buat dia. Iya. Berarti hobi yang berbayar. Kalau saya kalau dibayar itu berarti anugerah dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan buat saya adalah menghibur orang. Jadi ketika saya dibayar, saya juara, ya itu hanya hadiah dari Tuhan. Wow. Kak Amir mendirikan komunitas kah atau ikut dalam satu komunitas? Stand up Comedy Bitung berdiri 10 Mei 2014. Saya ikut komunitas 30 Agustus 2014. Jadi setelah berapa bulan? Ada founder stand up comedy Bitung. Ada founder. Saya bukan founder. Udah berapa banyak sih stand up comedy di Bitung? Kalau sampai sekarang kan biasa, ada yang hanya numpang, bisa dibilang dalam kata arti numpang tenar, hanya pengen tahu stand up itu seperti apa. Jadi orang-orang di dalam komunitas itu enggak menetap melalui seleksi alam. Jadi ada yang gugur, ada yang ternyata enggak ada apa-apa di stand up. Jadi sekarang yang bertahan dari 2014 sampai 2020 sekarang, yang hanya bertahan dari 2014 itu hanya 2 orang, hanya saya sama Marco. Jadi ada beberapa anak-anak baru. Sekarang kita ada member ada sekitar 18 orang. 18 orang. Itu aktif ya? Aktif. Kalau dari pemerintah, ada nggak sih dukungan pemerintah ke dalam komunitas stand up comedy Bitung? Kalau dukungan pemerintah itu sendiri sih, menurut saya rasa dari 2016 itu ada dukungan pemerintah, support dalam arti selalu mensupport ketika kita stand up comedy Bitung bikin event. Jadi kemarin 2016 kita bikin stand up night, itu ada Mongol, kita pakai gedung pemerintah, dikasih izin. Jadi dalam arti pemerintah Kota Bitung mensupport komunitas. Jadi ada beberapa event yang selalu disupport pemerintah, dan kita juga komunitas seperti diwadahi. Jadi ketika pemerintah punya event, kita komik dipanggil mengisi acara dan dibayar. Oh ya, bagus lah. Jadi ada lah ya. Ada. Dukungan dari pemerintah. Terus suka dukanya di dalam stand up comedy sebagai komik kan? Suka duka ya lebih tepat proses yang manis sih. Okay. Lebih tepat proses. Pernah 2015 dikasih turun dari panggung. 2015 dikasih turun dari panggung. Ikut lomba ke Manado, uang pas-pasan. Sampai di sana kita hanya jadi tempat latihannya. Kan kita latihan di lombanya di poni. Jadi lombanya pas ada pertandingan voli. Jadi kita naik pas ada yang latihan kena bola. Sulit, sangat sulit. Itu 2015, 2016 nggak ada penonton. Kalau yang paling parah, yang paling nggak mau lupa pas tampil hanya penonton 5 orang, terus kita stand up, ada act out yang kita backing tapi celana tarabe. Gila. Wow, basuar dingin memang. Wow, basuar dingin memang. Wow, basuar dingin memang. Apa namanya? Kalau masalah penonton atau penikmat stand up di Sulawesi Utara, menurut Kak Amir kayak gimana sih? Kalau dari kita sendiri, kita selalu pakai apa yang kita lihat di lapangan. Iya. Di Sulawesi Utara itu penikmat stand up banyak, penikmat stand up sendiri itu banyak. Cuman ada penikmat stand up yang hanya mau sesuai apa yang dia mau. Dia enggak mau ketika orang bahas materi ini, dia enggak mau.
Masanya ketika orang bahas keresahan tentang misalkan orang bahas agama nih, bahas agama. Kadang-kadang dia tidak suka, padahal sebenarnya orang pemateri tidak salah, yang salah orang itu sendiri. Jadi orang penikmat tenar tapi tidak open minded. Oh gitu. Jadi kadang sesuai suasana hati mereka sendiri. Iya, suasana hati. Terus kira-kira tanggapan dari keluarganya Kak Amir? Berat. Tanggapan dari keluarga 2016 berhenti kerja gara-gara ikut tenap di Palu. Karena 2015 dapat SP 3 karena bolos dari kerja buat ke Makassar. Sempat dibilang mau jadi apa nah, bercerita begitu. Banyak DP guna. Tapi ketika 2016 ke Jakarta audisi, ketemu sama Om Indro. 2017 tampil di EPSL di depan seluruh masyarakat Kota Bitung. Akhirnya om saya teriak, itu ponakan saya. Sebelum itu tidak dianggap ponakan. Yang menginspirasi Kak Amir menjadi seorang komika? Kalau pertama 2011 itu kan sering main Twitter. Ya. Suka sama Raditya Dika, nonton stand-up-nya Radit, Ernest, sama Steminot Limboy. Jadi banyak nonton stand-up-nya mereka, tapi sekarang lebih banyak menginspirasi Panji Pragiwaksono. Oke. Dari pengalamannya Kak Amir sendiri, yang paling berkesan itu kapan? Pengalaman paling berkesan adalah ketika selama 5 tahun mengikuti semua apa yang komunitas bikin dan bikin show, dan ada sekitar 300 lebih orang datang nonton kita stand up selama 1 jam 45 menit, dan itu pecah pengalaman seumur hidup yang karena kan sempat beat closing kita sempat menangis. Iya, terharu 5 tahun. Ternyata yang Banyak yang support ya. apa lagi ya? Dari belakang mungkin netizen ada pertanyaan-pertanyaan. Mau daftar. Oh, masuk komunitas. Oh ya, kalau misalkan ada teman-teman dari netizen Kota Bitung, Sulawesi Utara yang tertarik mau masuk di komunitas, caranya gimana sih? Kalau mau masuk komunitas, kalau kita tinggal 3 kali open mic, 3 kali saja open mic, mau lucu kayak mau tidak lucu terserah, yang penting 3 kali open mic. Kita tempatnya open mic di Loco Coffee, tapi sekarang lagi pandemi, kita lagi istirahat, lagi banyak live streaming. Jadi 3 kali open mic bisa langsung gabung komunitas. Yang nggak tahu open mic itu. Oh iya, open mic itu lebih tepatnya ke uji materi. Okay. Jadi di tiap komunitas itu ada namanya uji materi. Jadi kita kalau di Bitung, Kena Bitung kita 2 minggu sekali kita open mic. Oke. Nah, kita 2 minggu sekali kita uji materi. Kita lanjut ke sesi berikutnya karena di kita ini ada sesi yang namanya sesi jawab jujur. Ya, gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen di sana. Oke. 3 pertanyaan yang mau kita kasih ke Kak Amir. Jadi pertanyaan pertama, inspirasinya stand up comedy, inspirasinya Kak Amir. Iya, dari luar, dari dalam negeri atau keluarga. Panji Pragiwaksono. Itu yang paling menginspirasi. Paling menginspirasi. Oke. Pertanyaan yang kedua, pilih antara usaha yang sekarang sedang dijalani atau stand up comedy. Stand up comedy. Oke. Profesional. Oke. Itu lebih menjanjikan. Ini anak menjanjikan sih, tapi kalau ndak ada stand up comedy, ndak ada usaha ini. Oh gitu, oke. Terus ada yang menantang, Oke. beat joke. Oh, satu jokes. Ya. Satu jokes.
Di motor kebanyakan kalau kita bawa motor melewati hutan, kalau kita pakai helm terus nggak tutup kaca helm, kan biasa kan ada selalu benda-benda asing yang masuk di mata. Iya. Ada mau yang terbang atau yang apa, selalu ada benda asing yang masuk di mata. Kita pengalaman waktu itu perjalanan Bitung Manado di tengah hutan, tiba-tiba ada benda asing yang masuk di mata, ada benda asing. Berat sekali kita pakai mata, tidak lanjut perjalanan, kita berkiri, kita tutup langsung mata, berat sekali. Pas kita kucek-kucek ternyata yang masuk di mata liminho. Kan benda asing, liminho termasuk benda asing. Mungkin kalau ada yang mau tahu selebihnya tentang Kak Amir, bisa langsung di follow lah Instagramnya di sini. Follow Instagram bukan acara TV. Iya. Dan juga harus follow Instagram kita di bukan acara TV _ bisa ada pertanyaan-pertanyaan apa, bisa langsung DM atau di private message, di komen di bawah ini. Dan mungkin ada kenapa? Oh iya. Iya, kalau ada pesan-pesan dari Kak Amir yang mau disampaikan. Kalau pesan jangan pernah mati berkarya. Itu top banget. Kita mau kasih hadiah voucher cuci sepatu gratis Oke. buat 2 orang pemenang atau yang 2 beruntung. followers, lebih Dua tepat followers yang beruntung. Nah, Langsung. langsung kita check it out. check it out. Mungkin Iya. Kak Amir boleh mau pilih sendiri. Pilih Biasa sama tahu. Eh. Yang orang Bitung. Ya orang Bitung yang kenal atau yang Kak Amir tahu lah, familiar dengan wajah-wajah orang Bitung. Ada satu kandidat. Kevin Damisi, Oh, Kevin Damisi. orang Bitung. Iya. Oke, Kevin Damisi 1. Soleh, Kevin Gabisi. Kevin Damisi langsung Kevin Damisi. Kevin Damisi coba. Kevin Damisi. Sudah. Banyak yang kita kenal tapi kita lewat-lewat. lewat dulu kalau tidak ada. Oke. Deg-degan guys. Gue yang deg-degan. Tit, 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 tit. Oh, Mayo nggak usah Mario tontonnya usah, Mario tidak usah. Benar. A few moments later. Oh, Kristi Makaremas. Oh, iya. Kristi Oke. Makaremas. Kristi Makaremas Kristi Makaremas. sebagai orang yang beruntung yang kedua. Kedua. Itu aja. Dapat 3 lagi dengan host. Karena dia deg-degan sebenarnya. Oke, gitu aja. Jadi hadiahnya untuk para followers kita yang beruntung itu datang langsung ke Wangurer Timur, Jalan Walter Mongonvidi di Old Coffee. Oke, atau bisa langsung di follow Instagramnya di sini, bisa langsung di DM untuk tanya lebih lanjutnya, gitu aja. Oke. Gitu deh. Terima kasih Terima kasih banyak Kak juga. Amir sudah mau dikunjungi dan sudah mau berada sebagai narasumber untuk acara kita Tikus Mati Production. Sukses selalu Tikus Mati Production. Sama-sama Kak Amir. Thank you guys. Yoi. Jangan lupa follow Instagram kita dan subscribe di Tikus Mati Production. Jangan lupa share. Bye bye. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel kami. Dengan cara like, comment, dan subscribe. Also share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nonton video-video kami yang lain ya. Bye bye.